Selanjutnya, objek terakhir yang akan ditampilkan adalah tombol login. Maka kita bisa pilih tombol login, kemudian mengedragnya pada waktu atau durasi yang kita tentukan. Teman-teman bisa pilih click to add a logo. Kita pilih logonya, kemudian pilih open. Nah, seperti ini tampilan logo pada sebuah media. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah proyek baru, kemudian menambahkan objek pada slide dan mengatur tampilan dan durasi objek pada media melalui timeline, serta mengatur tampilan media pada perangkat yang akan kita gunakan. Yuk kita mulai belajarnya. Untuk membuat sebuah proyek baru, silakan teman-teman memilih New Project. Ketika kita membuat sebuah proyek baru, maka Articulate Storyline akan menyiapkan sebuah scene baru yang bernama Untitled Scene. Teman-teman bisa mengubah namanya dengan cara mendouble kliknya di sini. Kemudian menggantinya dengan nama yang baru. Misalnya di sini saya akan mengganti dengan nama Intro. Kemudian, untuk memulai bekerja dengan scene ini, kita bisa mendouble kliknya. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah scene, maka di situ akan ditampilkan sebuah slide yang sudah siap kita isi dengan konten media. Sebelum kita mengisikan slide ini dengan konten media, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu fitur yang ada di slide view. Pada bagian atas, teman-teman bisa melihat ada menu bar yang terdiri atas File, Home, Insert, Slides, Design, Transition, Animation, View, dan Help. Jika teman-teman perhatikan, maka menu-menu yang ada di slide view ini sangat mirip dengan menu-menu yang ada di PowerPoint. Menu-menu ini nanti bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita dalam mengisi konten pada sebuah media yang akan kita buat. Kemudian di bagian kanan, teman-teman bisa melihat panel triggers sama slide layers. Pada panel triggers, nanti teman-teman bisa melihat daftar trigger yang kita gunakan. Kemudian di bagian bawah, ini ada slide layers. Dalam sebuah slide, minimal terdapat satu layer dengan nama Untitled Layer. Ini adalah base layer. Teman-teman bisa menambahkan layer yang lain dengan cara memilih New Layer pada bagian slide layer. Kemudian di bagian bawah, teman-teman bisa melihat panel timeline. Semua objek yang kita sisipkan dalam slide, otomatis dia akan tampil di timeline. Timeline bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan objek dan durasi berapa lama objek tersebut akan ditampilkan dalam sebuah slide. Kemudian di sebelah kanan, ini teman-teman bisa melihat states dan notes. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang state dan notes. Baik teman-teman, mari kita mulai mengisi slide ini dengan sebuah konten media. Pada video ini, kita akan membuat tampilan pembuka sebuah media seperti yang terlihat pada tampilan ini. Baik teman-teman, untuk membuat tampilan pembuka seperti yang teman-teman lihat tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur ukuran media. Teman-teman bisa melakukannya pada menu desain,
Kemudian memilih story size. Pada kotak dialog change story size, teman-teman bisa menentukan lebar dan tinggi sebuah media yang akan kita buat. Teman-teman bisa memilih ukuran 720 x 405 pixel atau ukuran 16:9. Jika teman-teman menginginkan ukuran yang lain, teman-teman bisa memilih custom, kemudian mengisikan lebar dan tingginya. Pada proyek ini, saya akan menggunakan ukuran 720 x 405 pixel. Kemudian di bagian sini, saya pilih scale to fit, supaya gambar nanti akan menyesuaikan dengan ukuran story-nya atau ukuran slide-nya. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini adalah ukuran slide 720 x 405 pixel. Selanjutnya, mari kita isi slide ini dengan sebuah background. Teman-teman bisa memilih desain, kemudian memilih daftar background yang ada di sini. Misalnya saya pilih ini. Atau apabila teman-teman ingin menambahkan background yang lain yang berasal dari gambar, teman-teman bisa memilih background styles, kemudian pilih format background. Pada kotak dialog format background, kita pilih picture or texture fill. Kemudian pada pilihan file, kita pilih gambar yang akan kita jadikan background media. Selanjutnya, apabila gambar yang kita pilih kita inginkan menjadi background pada semua slide, maka kita bisa memilih apply to all. Namun pada media ini, saya akan menggunakan gambar ini untuk menjadi latar belakang pada satu slide saja, sehingga kita bisa pilih close. Setelah menambahkan background pada media, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan logo sekolah dan judul media. Untuk menambahkan logo sekolah, kita bisa klik insert, kemudian picture, dan pilih logo sekolah yang akan ditambahkan pada media. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ukuran logo dan menempatkannya pada posisi yang diinginkan. Selanjutnya kita tambahkan judul media. Teman-teman bisa klik insert, kemudian pilih text box. Selanjutnya untuk menuliskan judul, teman-teman tinggal mengedrag saja mouse di sini. Kemudian ketikkan judul medianya. Pada media ini saya beri judul Pijar Pintar Jaringan. Selanjutnya teman-teman bisa atur tampilan judulnya dengan memberikan warna atau mengubah ukuran teksnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebuah text box dan kita ketikkan materi yang akan disampaikan pada media ini.
Misalnya materi yang akan saya sampaikan pada media ini adalah tentang IP address. Teman-teman bisa mengatur tampilannya dengan memberikan outline atau mengubah ukuran hurufnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebuah text box untuk menuliskan kelasnya. Jadi media ini diperuntukkan bagi kelas 10 SMK. Kita atur perataannya. Selanjutnya, kita tambahkan sebuah button atau sebuah tombol yang nanti akan kita gunakan untuk masuk ke dalam media. Teman-teman bisa tambahkan sebuah tombol dengan memilih menu insert, kemudian button. Pilih jenis button yang teman-teman sukai, kemudian gambar di tempat yang sesuai. Selanjutnya teman-teman bisa mengatur warna dan tampilan button yang sesuai dengan tema. Kemudian tambahkan teks pada button supaya mudah dikenali. Teman-teman bisa klik kanan di button, kemudian pilih Edit Text. Login. Jadi tombol ini nanti kita akan gunakan untuk menerima respon dari user ketika ingin menggunakan media. Jika sudah selesai menambahkan semua objek di sini, teman-teman bisa melihat previewnya dengan mengeklik icon preview. Kemudian di sini kita akan melihat 3 pilihan, yaitu preview this slide, atau this scene, atau entire project. Apabila kita ingin melihat preview sebuah slide saja, maka kita bisa pilih this slide. Namun apabila kita ingin melihat preview media dalam satu scene, maka kita bisa memilih this scene. Apabila kita ingin melihat preview dari keseluruhan media yang terdiri atas beberapa scene dan slide, maka kita bisa memilih entire project. Sekarang saya pilih this slide. Nah, ini adalah tampilan media yang sudah kita buat. Di sini teman-teman bisa melihat ada daftar menu di sebelah kiri. Kemudian di sebelah atas ini ada tulisan Untitled. Kemudian di sebelah kanan atas ada tulisan Resource. Kemudian di sebelah kiri bawah ada icon volume. Kemudian di sebelah kanan bawah ini ada tombol Previews dan Next. Apabila kita ingin menghilangkan tampilan menu di sisi kiri ini, kemudian menambahkan judul media, atau menghilangkan menu resource, atau menghilangkan icon volume, kita bisa melakukan pengaturan pada player setting.
Baik teman-teman, kita tutup dulu. Setelah kita menyisipkan semua objek pada slide, maka kita akan melihat pada daftar timeline bahwa semua objek yang kita tambahkan pada slide otomatis akan terlihat pada panel timeline. Teman-teman bisa memilih objek yang ada di slide dengan mengeklik salah satu objek yang akan dipilih. Untuk mempermudah mengenali sebuah objek yang kita sisipkan dalam sebuah slide, maka saya sarankan teman-teman untuk mengganti nama objek dengan nama yang mudah kita kenali. Misalnya, ketika kita memilih tombol login, maka secara default tombol tersebut akan diberi nama button 1. Kita bisa mengubahnya dengan mendouble klik, kemudian mengganti dengan nama yang sesuai. Misalnya saya akan ganti dengan login button. Kemudian tekan enter. Demikian pula dengan objek yang lain, ketika kita memilih objek text box 1, yaitu sekolah menengah kejuruan, maka kita bisa mengubah nama objek tersebut menjadi kelas misalnya. Teman-teman bisa mendouble klik saja, kemudian menuliskan namanya. Bentar. Kita lakukan untuk objek yang lain, misalnya text box 2. Kita bisa ganti dengan judul. Kemudian text box 1 kita ganti dengan pijar text. Kemudian picture 1 ini mengarah ke logo, maka kita bisa ganti namanya dengan logo. Penggantian nama-nama objek pada sebuah media menjadi hal yang penting ketika kita nanti akan bekerja dengan trigger dan layer. Jadi, saya sarankan teman-teman ketika menyisipkan sebuah objek pada sebuah slide atau layer, teman-teman mengganti nama objek tersebut dengan nama yang sesuai. Kemudian di bagian sisi kiri nama objek, teman-teman bisa melihat icon kunci. Ini kita gunakan apabila kita ingin mengunci sebuah objek supaya tidak tergeser-geser. Misalnya ketika kita ingin mengunci gambar logo ini supaya dia tidak tergeser kemana-mana, maka kita bisa klik gambar logonya, kemudian kita bisa pilih lock di sini. Maka gambar ini dia tidak akan bisa tergeser-geser kemana-mana. Kemudian di sebelah kirinya ini ada icon mata. Ini kita gunakan apabila kita ingin menampilkan atau menyembunyikan objek yang ada di slide. Misalnya saya ingin menyembunyikan teks pintar jaringan. Maka saya tinggal mengeklik saja gambar mata yang ada di sebelah kiri objek pijar teks. Maka teks pijar akan disembunyikan dari tampilan di slide. Apabila kita ingin memunculkan lagi, kita bisa klik lagi di gambar mata. Nah, kemudian teks akan muncul kembali. Selanjutnya, kita akan memberikan sedikit animasi pada objek-objek yang ada di slide ini. Misalnya kita akan memberikan animasi untuk gambar logo, maka kita unlock dulu gambar logo, kemudian kita pilih gambar logo dan kita tambahkan animasi dengan mengeklik menu animation, kemudian pilih entrance. Saya akan pilih animasi fade.
Kemudian saya juga akan menambahkan animasi pada teks pijar. Kita bisa klik teksnya, kemudian tambahkan lagi animasinya, fade. Selanjutnya kita tambahkan animasi pada teks IP address. Sekolah menengah kejuruan dan tombol login. Setelah kita menambahkan animasi pada semua objek yang ada di slide ini, mari kita lihat previewnya. Teman-teman bisa klik lagi icon preview, kemudian this slide. Kita bisa melihat animasi yang sudah kita berikan pada masing-masing objek. Kita bisa ulang lagi tampilannya seperti ini. Apabila kita perhatikan, animasi yang kita berikan pada tiap-tiap objek ini akan dijalankan bersamaan. Bagaimana kita mengatur supaya animasi yang kita berikan pada masing-masing objek ini akan berjalan sesuai dengan urutannya. Mari kita lakukan pengaturan. Untuk mengatur tampilan objek pada sebuah slide, teman-teman bisa melakukannya pada panel timeline. Misalnya saya akan melakukan pengaturan, maka saya bisa memilih gambar logo, kemudian kita akan mengatur tampilannya dengan cara memilih, mengeklik, kemudian menahannya dan menggesernya ke arah kanan. Kita akan atur dalam waktu setengah detik, dia akan muncul pada media. Maka kita bisa memilih, kemudian mengedragnya ke kanan sampai pada waktu setengah detik. Selanjutnya kita lakukan pada teks pijar supaya dia akan muncul pada setengah detik setelahnya. Maka kita bisa memilih pijar teks, kemudian mengedragnya ke kanan. Kemudian kita lakukan pada objek IP address, kita pilih dan kita sesuaikan tampilannya. Kita lakukan lagi pada kelas sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, objek terakhir yang akan ditampilkan adalah tombol login. Maka kita bisa pilih tombol login, kemudian mengedragnya pada waktu atau durasi yang kita tentukan. Baik teman-teman, mari kita lihat tampilannya. Gambar logo akan ditampilkan duluan, selanjutnya teks pijar, disusul dengan IP address, kemudian sekolah menengah kejuruan kelas 10, dan terakhir yang akan ditampilkan adalah tombol login. Saya bisa mengulang lagi tampilan medianya dengan mengeklik icon replay. Nah, ini adalah tampilan media yang sudah kita kasih animasi dan kita sesuaikan urutan tampilannya. Selanjutnya kita akan mengatur durasi seberapa lama media tersebut akan ditampilkan pada perangkat kita. Kita bisa mengaturnya dengan cara menarik handler ini ke kanan. Stop.
Setelah kita mengatur handler ini pada posisi 9 detik, maka objek-objek ini akan ditampilkan pada media dengan durasi 9 detik. Apabila kita menginginkan sebuah objek ditampilkan pada waktu tertentu saja, jadi tidak sama rata seperti ini, maka kita bisa memilih objek tersebut, kemudian menariknya ke sisi kiri. Maka gambar logo yang sudah kita atur waktunya nanti akan ditampilkan pada media hanya selama 6 detik. Mari kita lihat previewnya. Nah, dalam waktu 6 detik dia akan menghilang. Karena kita sudah mengatur bahwa gambar logo hanya akan tampil pada media selama 6 detik. Demikian pula untuk objek yang lain. Teman-teman bisa mengatur di sini dengan menarik ke sisi kiri atau sisi kanan. Seperti ketika saya ingin mengatur tampilan teks pijar menjadi 7 detik, maka saya bisa memilih teks pijar, kemudian menarik handler ke arah 7 detik. Teman-teman juga bisa mengatur sebuah objek yang ingin selalu ditampilkan pada media dengan cara mengeklik kanan pada objek yang ingin ditampilkan, kemudian pilih Show Always. Maka di sini akan terlihat bahwa objek akan ditampilkan sampai dengan batas waktu media akan dijalankan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengatur batas waktu media tersebut akan dijalankan dengan mengedrag handler ke sisi kiri atau sisi kanan. Kemudian apabila teman-teman menginginkan sebuah objek tidak ditampilkan sepanjang timeline, maka teman-teman bisa memilih objek tersebut dengan mengeklik kanan, kemudian menghilangkan tanda centang pada Show Until End. Demikian pula apabila kita menginginkan pada objek IP address, mari kita lihat kembali tampilan media kita dengan mengeklik icon play pada sisi kiri bawah timeline. Teman-teman juga bisa menghentikan preview dengan mengeklik icon stop pada sisi kiri bawah timeline. Baik teman-teman, pada media ini semua objek akan saya tampilkan sampai pada batas akhir waktu media ditampilkan, yaitu 9 detik. Maka akan saya pilih lagi di sini Show Until End. Kemudian juga untuk logo juga akan saya tampilkan sampai akhir waktu yang saya tentukan. Sedangkan untuk tombol login akan saya tampilkan sepanjang media tersebut dijalankan. Baik teman-teman, mari kita lihat previewnya dengan mengeklik icon preview di slide. Nah, kita lihat bawah tombol login, dia akan ditampilkan ketika media awal dijalankan sampai dengan batas akhir media tersebut dijalankan, yaitu 9 detik.
Selanjutnya, mari kita hilangkan tab menu yang ada di sisi kiri media ini. Kemudian kita akan mengganti judul media dan menghilangkan tab resources sama icon value. Kita kembali lagi. Untuk menghilangkan tab menu resources, dan teman-teman bisa mengeklik icon player, kemudian akan ditampilkan kotak dialog player properties. Pada kotak dialog ini teman-teman bisa menghilangkan tanda centang pada menu untuk menghilangkan. Nah, kita bisa melihat previewnya di sini. Selanjutnya, untuk menghilangkan menu resources, teman-teman juga bisa menghilangkan tanda centang di resources. Selanjutnya, teman-teman bisa mengubah judul media atau menghilangkannya dengan cara memberi tanda centang atau menghilangkan pada apabila kita ingin menampilkan judul media, maka kita beri tanda centang pada kolom title, kemudian kita bisa ubah judulnya sesuai dengan media yang akan kita buat. Misalnya di sini saya beri judul media interaktif TIK. Maka kita bisa lihat previewnya di frame sebelah kanan bahwa judul media sudah berubah menjadi media interaktif TIK. Selanjutnya, pada kolom sidebar, teman-teman bisa memilih on right atau on left. Kemudian di tab controls, teman-teman bisa menghilangkan atau menampilkan icon volume atau caption dengan cara menghilangkan tanda centang pada icon volume atau caption. Nah, di sini teman-teman bisa lihat previewnya bahwa icon volume sama caption sudah hilang. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menampilkan logo sekolah pada media, maka teman-teman bisa memberi tanda centang pada kolom logo. Apabila teman-teman ingin menampilkan logo sekolah pada media, maka secara otomatis akan tampil sebuah tab pada sisi kiri media. Logo yang akan kita tampilkan nanti akan tampil di sisi kiri media seperti yang terlihat pada preview ini. Kemudian untuk memilih logo, teman-teman bisa pilih click to add a logo. Kita pilih logonya, kemudian pilih open. Nah, seperti ini tampilan logo pada sebuah media. Pada media pembelajaran ini, saya tidak akan menampilkan logo karena pada slide sudah kita tampilkan logonya. Maka saya akan menghilangkan centang pada kolom logo ini. Dan media akan kembali bersih seperti semula. Apabila suatu saat kita menginginkan logo untuk ditampilkan, kita bisa memberikan centang pada kolom logo lagi. Nah, seperti ini. Kita uncheck aja. Oke. Jika pengaturan sudah selesai, tampilan media sudah seperti yang kita inginkan, teman-teman bisa pilih tombol OK. Mari kita lihat lagi previewnya. Nah, di sini judul media sudah ditampilkan pada bagian kiri atas.
Kemudian icon volume juga sudah hilang, dan menu resources juga sudah tidak tampak lagi. Baik teman-teman, setelah kita menyelesaikan membuat sebuah slide pembuka untuk sebuah media, maka saatnya kita menyimpan project ini. Teman-teman bisa memilih menu file, kemudian pilih save. Pada kotak dialog Save As, teman-teman bisa memilih direktori di mana file tersebut akan disimpan. Misalnya saya simpan di dokumen, kemudian tuliskan di sini nama file projectnya. Misalnya pada project ini saya akan memberi nama media TIK, media TIK project. Maka file project kita akan disimpan dengan nama media TIK project dengan file extension .story. Selanjutnya silakan dipilih save. Kemudian mari kita lihat hasil penyimpanan file tersebut. Nah, di bagian bawah ini teman-teman bisa melihat file project yang sudah kita buat. File project yang sudah kita buat menggunakan Articulate Storyline, dia akan memiliki gambar icon seperti ini. File project ini nanti bisa kita buka lagi, kemudian bisa kita edit lagi. Demikian video tutorial kali ini. Melalui video ini, teman-teman sudah berhasil membuat sebuah project baru, kemudian menambahkan objek pada slide dan memberinya animasi, kemudian mengatur tampilan dan durasi objek pada media, serta mengatur tampilan media pada perangkat yang akan kita gunakan. Semua materi yang disampaikan pada video ini dapat pula teman-teman baca pada buku Mahir Membuat Media Interaktif Menggunakan Articulate Storyline. Pada video selanjutnya, kita akan belajar menambahkan layer pada sebuah slide. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Makasih.